Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dra Fitriani, MSI, Guru Matematika SMA Negeri 7 Padang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Ananda dimanapun berada. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan judul pokok bahasannya peluang. Nah, untuk peluang itu Ananda pasti sudah tahu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal itu peluang. Ya, sama dengan kemungkinan atau kesempatan. Tanpa kita sadari, kita sehari-hari itu sudah mempergunakan peluang. Contohnya, ketika Ananda mau pergi ke sekolah, itu Ananda pas keluar dari pintu melihat, oh cuaca agak mendung. Jadi diprediksi kalau nanti akan hujan. Berarti itu sudah termasuk peluang. Atau seperti yang saat ini Ananda alami, Ananda kan kelas 12. Sebentar lagi Ananda akan tamat. Jadi di kelas 12 ini Ananda akan menentukan pilihan. Masuk perguruan tinggi yang mau kita tuju, yang diimpikan atau yang favorit. Berapa kemungkinannya kita bisa masuk? Berarti itu juga peluang. Atau kita mau mengambil jurusan apa nanti kita ambil, itu juga masuk di dalam peluang. Nah, di dalam matematika itu untuk menghitung peluang dari kejadian yang mau kita alami itu ada yang dinamakan pertama, ada namanya ruang sampel. Ruang sampel itu adalah semua himpunan kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau misalnya di dalam kita melambungkan sebuah dadu, itu ruang sampelnya nanti, karena dadu ini sisinya 6, jadi ada 6. Bisa itu 1 yang muncul, bisa 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu yang dinamakan dengan ruang sampel. Ruang sampel itu kita lambangkan dengan S. Jadi S itu merupakan himpunan dari semua yang mungkin terjadi. Jadi kita lambangkan dengan S, sama dengan himpunan semua yang mungkin terjadi di dalam sebuah dadu tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang dinamakan dengan ruang sampel. Kalau kita menuliskannya tanpa himpunan, itu namanya titik sampel. Jadi untuk titik sampel, kita hanya menuliskan tanpa ada kurung terawal. Jadi berarti dia bukan himpunan. Jadi titik sampel yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, jadi untuk yang kemungkinan yang kita buat itu, itulah nanti yang merupakan peluang yang kita cari. Nah, di dalam sebuah dadu, ini misalnya kita melambungkan sebuah dadu. Kita menginginkan keluar peluangnya itu adalah nanti mata ganjil. Jadi untuk yang mata ganjil, kita bisa menuliskan jadi untuk yang ganjil berarti di sini yang mungkin keluar tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang ganjil 1, 2, 3. Jadi ini namanya kejadian. Di dalam ini kejadian, maka untuk peluangnya kalau kita misalkan nanti yang S ini adalah semua himpunan yang mungkin terjadi, kemudian yang kejadian muncul mata dadu ganjil kita misalkan dengan A, maka peluang kejadian A itu nanti bisa ditulis NA per
NS. Jadi kalau Na nanti itu kita buat dalam bentuk banyaknya kemungkinan yang muncul. Kemudian NS semua kemungkinan yang muncul. Jadi untuk P dari yang muncul mata dadu ganjil, berarti di sini Na-nya 3. Kemudian NS-nya 6. Jadi kemungkinan yang muncul atau peluang dari kejadian A itu adalah setengah atau 0,5. Jadi boleh kita buatkan di sini Na banyak kejadian A, yang NS semua kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi dari tadi kita sudah melihat itu kalau sebuah dadu, maka untuk kisaran nilai peluang bisa nilainya itu mulai dari 0 sampai 1. Kalau yang kejadiannya itu nilainya 0, berarti itu mustahil terjadi. Contohnya mungkin gajah bertelur, itu hal yang tidak mungkin. Kemudian bisa jadi matahari terbitnya dari selatan, itu juga hal yang tidak mungkin terjadi. Maka untuk nilai peluang dari yang mustahil itu adalah 0. Dan yang nilainya 1 itu yang pasti terjadi. Di contohnya, semua makhluk hidup pasti akan mati. Matahari terbit dari timur. Jadi untuk nilai peluang atau kisaran nilai peluang itu kita menulisnya boleh dengan simbol 0 kurang dari peluang suatu kejadian A kurang dari 1. Jadi seperti disampaikan tadi, kalau 0 mustahil, kalau 1 pasti. Nah, jadi kejadian yang mungkin kita alami kisarannya hanya di antara 0 dan 1. Tadi contohnya sudah kita lihat. Kalau untuk dadu yang munculnya mata dadu ganjil berarti setengah. Jadi letaknya antara 0 dan 1. Bisa jadi nanti kalau kita melakukan sebuah koin. Koin itu ada 2 permukaan. Satu angka dan satu lagi gambar. Berarti kalau kita berharap yang munculnya angka, untuk peluangnya 1/2. Kembali kita lagi ke pertanyaan Ibu. Kan Ananda mau mengambil perguruan tinggi favorit. Dengan pilihannya ada jurusan favorit juga. Berapa kira-kira peluang dari Ananda bisa masuk ke perguruan tinggi dan memilih jurusan tersebut yang diinginkan. Nah, jadi untuk mencari peluang berapa kita kemungkinannya dapat di perguruan tinggi yang kita inginkan, kita pastikan berapa pilihan perguruan tingginya yang mungkin Ananda pilih. Kemudian dibagi dengan banyaknya perguruan tinggi yang ada di dalam skop yang Ananda inginkan. Jadi itu tergantung dari berapa banyaknya pilihan Ananda dan berapa banyak semua perguruan tinggi yang Ananda tuju. Begitu juga untuk jurusan. Kalau di dalam jurusan apa yang Ananda inginkan, juga nanti kalau Ananda bisa dapat memilihnya 3, berarti nanti Ananda
bagi dengan banyaknya jurusan yang ada merupakan pilihan dari fakultas tersebut. Jadi mungkin itu saja. Di lain kesempatan kita bisa sambung lagi mengenai peluang atau materi yang lain. Demikian pembelajaran kita pada hari ini dengan materi peluang. Untuk selanjutnya kita dapat bertemu lagi dalam materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.